Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi dalam Off the Record membaca berita di balik berita. Dan kalau kita lihat berita-beritanya memang belakangan ini sangat kontras ya itu antara Pak Jokowi dengan Pak Hmm. Prabowo. Pak Jokowi dan anaknya ini sekarang juga kembali aktif muncul di media, terutama media-media yang embedded ke Pak Jokowi ini setelah berapa ya? Hampir 2 pekan kosong sekarang mereka punya Ya. banyak konten lagi gitu malah bahkan kemarin tuh Pak Jokowi kan sudah pulang liburan sudah disambut oleh bahkan ada saya nggak tahu dari sekolah mana dan mahasiswa kuliah atau apa yang sampai bikin bikin apa ya itu semacam vokal group atau happening art gitu di depannya Pak Jokowi terus ada yang bilang Dari apa. ini dari Universitas Kristen Immanuel, Oh, dari Kristen Yogyakarta. Immanuel. Ya, terus kemudian tapi para netizen dibilang, wah ini bagian dari mahasiswa, tapi kok jadi ternak Mulyono gitu ya tuh. Ya, rame banget juga. Terus soal Gibran juga masih tetap rame ya, Mbak Agif. Nah, Pak Prabowo, sementara Pak Prabowo di luar negeri seperti biasa di kemarin yang di banyak fokus di Bastille Day ya, itu hari kemerdekaannya Ya. Perancis dan kita Lanjut. ini untuk yang kedua kalinya ada delegasi dari TNI kita gitu yang ikut parade setelah sebelumnya di India itu ya. Itu rame juga. Tapi juga soal ini Mbak Agi, soal dikontraskan kemarin topiknya juga sudah kita bahas juga ya soal antrian panjang itu mencari pekerjaan yang ada di Cianjur itu yang kemudian sekarang udah ada penjelasannya apa yang terjadi dan kemudian orang juga tetap mengkontraskan itu dengan gaji para eh, Wamen. wamen. Sebenarnya bukan wamen aja Mbak kalau kita mau fair ya itu ada wamen, wakil kepala badan, terus kemudian juga staf khusus, bahkan juga buzzer yang ada kan gitu sebenarnya. Oke, Ya, apalagi yang para mau ditambahin? relawan. Ya, apa yang ditambahkan lagi Mbak selain itu? Ya, update yang terbaru itu adalah pelaporan dari Dr. Rismon Sianipar ke Ah, Polda ya ya. DIY. Ya ya. Iya, ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu Mas Hersu karena Mm, memang setelah Rismon ini berhasil, mm, itu atas kuasa Allah juga ya saya rasa, mm, tiba-tiba Pak Kasmujo keluar dari rumahnya begitu mm, kan, yang dia mm, mm, pas juga siap untuk memvideokan itu semua yang akhirnya mm, menjadi viral kala itu. mm, Dan sebetulnya banyak sekali yang mempertanyakan ini kan berarti terjadi pembohongan publik mm, begitu mm, mm, ketika mm, Pak Kasmujo pada saat itu mengatakan saya bukan dosen pembimbing skripsinya mm, mm, mm. dan saya juga bukan dosen pembimbing akademiknya, apalagi disertai keterangan bahwa minimal 50 tahun itu yang bisa menjadi dosen pembimbing dan saya waktu itu juga pangkatnya masih ini masih Masih tiga jadi b artinya waktu itu masih 3B disebutnya. iya dan eh, kemudian ya sudah sangat jelas bahwa peristiwa tahun 2017 itu adalah fake begitu ya. Ya, Eh, ya. Penyebaran kebohongan begitu. Nah, Mm. inilah yang kemudian dilaporkan oleh Ya, ya. eh, Pak Nah, Rismon. tapi jangan lupa pada hari Ahad dan Senin kemarin ada juga dua peristiwa yang sangat menarik ketika Dokter Tifa itu dia akhirnya dia mengaku juga nggak tahu itu juga bagian yang waktu nyebut tadi itu bagian dari nggak tahu skenario skenario langitan gitu yang katanya tiba-tiba ada para seniornya mereka karena mereka ini angkatan di bawahnya seperti Roy Suryo dan sebagainya angkatan 91 gitu ya. Jadi angkatan 85 yang lulus dari sarjana kehutanan loh ini, Fakultas Kehutanan Betul. dia mereka Mhm. memberikan bendel kalau nggak salah disebutnya 5 bendal gitu 5 bendel itu lengkap itu ijazah terus kemudian transkrip nilai dan sebagainya itu yang sangat berbeda jauh dengan ijazah dan transkrip nilainya Pak Jokowi yang kalau ijazah itu patokannya tetap saja yang disampaikan yang diunggah oleh Dian Sandi Utama ya kader PSI. Kenapa itu yang selalu jadi patokan? Karena Pak Jokowi sendiri kan sudah menyatakan bahwa itu ya sebenarnya ijazah dia yang asli itu sebenarnya yang diunggah oleh Dian Sandi Utama gitu ya Mbak ya. Jadi itulah sekarang ini yang selalu jadi patokan Rismon, Roy Suryo dan kawan-kawan untuk membandingkan dan itu jauh banget dengan ijazah yang di mereka punya itu gitu. Termasuk juga Mhm. ininya apanya jumlah SKS-nya segala macam ya transkrip nilainya juga beda banget. Dan kalau kemarin Roy Suryo yang kemudian menjelaskan kan kalau Dokter Tifa kan memang dia cuma mendapatkan buktinya tapi yang melakukan analisisnya kan kemudian Roy Suryo dia mendapatkan 5 perbedaan lah, 5 kejanggalan dengan ijazahnya Pak Jokowi itu antara lain ada emborsnya, ada watermarknya, terus kemudian ada berapa 5 poin saya lupa persisnya yang menunjukkan bahwa ya ini ijazah ijazah UGM yang benar seperti itu gitu, bukan ijazah yang seperti ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Ini menarik juga Mbak karena sekarang mereka semacam apa ya kelihatannya mereka menantang alumni-alumni
UGM yang lain karena ini kan kalau 5 itu dari Fakultas Kehutanan. Artinya kalau mereka menyerahkan ijazah itu kepada Dr. Tifa, ya berarti mereka merasa mereka pasti nggak kenal dengan Jokowi dong. Asumsinya gitu ya, Pak, kira-kira ya. Kalau mereka kenal, mereka tidak akan menyodorkan ijazah dan transkripnya ke Dr. Tifa untuk apa? Karena mereka sama bertemannya dengan Pak Jokowi. Saya sih logika saya mikirnya seperti itu, Mbak, di luar teknis-teknis apa pembuktian dan analisis seperti yang menggunakan error level analisis yang dilakukan oleh Dr. Roy Suryo dan Rismond. Jadi ini makanya kemudian mereka pede banget gitu siap tempur untuk menghadapi Jokowi karena kita tahu ya bahwa yang di Polda Metro Jaya itu bukan pembuktian ijazahnya karena itu akan ditarik ke kasusnya karena pencemaran nama baik begitu ya, terus kemudian menyebarkan hoax dan sebagai fitnah dan hoax. Itu kan gitu Mbak Agi. Nah, dasarnya kalau Iya, sebetulnya. ya silakan. Iya, sebetulnya bahkan sudah ada 8 bundel yang diserahkan, Oh, 8 yaitu bundel. Hmm. iya, ini perkembangan terakhir, Mas Hmm. Ersu. Jadi Ah. 5 bundel diserahkan kepada Roy Suryo dan kemudian Hmm. 3 bundel lagi itu diserahkan kepada Dr. Tifa. Jadi Oh. Dr. Tifa mengatakan mendapatkan itu dari tanggal 8 sampai dengan 12 kalau tidak salah Hmm. begitu Hmm. Hmm. pernyataannya gitu ya. Tulisannya yang ada di X begitu. Allah mengizinkan saya untuk mendapatkan sebuah seperangkat dokumen yang sangat penting bagi kasus ini, yaitu dokumen asli dari sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang wisuda atau lulus tahun 1985. Dan saya beserta beberapa teman menjemput sendiri ya dokumen yang sangat penting tersebut berupa 1 lembar ijazah asli yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 beserta dengan transkrip nilai dari yang bersangkutan. Dan dokumen itu sudah ada pada kami dan pada saat waktu dan tempat di mana kami menjumpai dokumen tersebut, saya sangat terperanjat, tercengang dan mengucap syukur alhamdulillah. Karena dokumen-dokumen ini akan menjadi sebuah penjelasan yang sangat penting terkait dengan polemik ijazah yang sudah menjadi pertanyaan besar, kegelisahan besar bagi seluruh rakyat Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Dan ini adalah sebuah bukti, 1 bundel bukti yang sangat otentik tentang bagaimana sesungguhnya dokumen dalam bentuk ijazah itu dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Kenapa saya terperanjat? Karena ternyata ijazah sarjana atau yang kemudian bergelar insinyur pada waktu itu yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu adalah sebuah ijazah yang sangat indah dan sangat berkualitas. Artinya betul-betul selayaknya sebuah ijazah yang dikeluarkan oleh universitas terbaik ternama yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan saya sambil berdiskusi dengan teman-teman juga yang hadir untuk menjemput ijazah dan transkrip tersebut melihat bahwa ternyata Universitas Gadjah Mada mempersiapkan ijazahnya dengan sangat bagus. Ya, sempurna dan paripurna. Artinya paripurna itu adalah bahwa ijazah itu dibuat sedemikian rupa sulit sekali dipalsukan. Ya, karena kami hitung ada sekitar 5 layer pengamanan ya yang ada pada selembar ijazah tersebut ya. Saya tidak bisa menyampaikan di sini karena ini adalah novum atau barang bukti yang sangat penting sehingga kami rahasiakan. Yang memilikinya pun juga kami rahasiakan ya. Nah, jadi ada 5 layer pengaman ya yang tidak kami sebutkan ya di sini ya, tetapi nanti pada waktunya nanti akan kami sampaikan ya pada waktu yang tepat. Jadi pertama ijazah UGM itu nggak main-main. Bentuknya, kualitasnya, ya kesempurnaan dari bagaimana ijazah itu sulit sekali untuk dipalsukan begitu ya. Dan layer-layer itu adalah dihasilkan oleh sebuah karya cetakan yang pasti sangat sulit ya untuk
dilakukan reproduksi ataupun katakanlah dipalsukan begitu ya. Dan ini tidak serta-merta begitu saja. Ini rupanya kalau kita melihat dari sejak Hmm. jarak Hmm. pertama kali soal ijazah begitu ya, dugaan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini meruat begitu, kenapa baru setelah berapa bulan ini berani begitu? Ya. Artinya ada apa selama ini? Kalau saya Hmm. mendengar dan saya alami sendiri ya pada tahun 2018-2019 saya datang ke sebuah pertemuan di Kebayoran Baru, di situ datanglah alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia begitu, Hmm. dan kemudian semua berbincang dari berbagai universitas dan kebanyakan memang universitas negeri begitu Hmm. Mas Hestu. Salah satu perwakilan mengatakan dari UGM, laki-laki, dia mengatakan bahwa saya hanya ikut saja, tapi nama saya jangan disebut dan saya tidak berani. Kenapa? Kemudian dia menceritakan tentang berbagai macam intimidasi yang dia Hmm. alami Hmm. ketika dia speak up begitu. Dan ya otomatis dia ini anggota keagama juga gitu, dan kita terkejut masa sih sampai segitunya. Hmm. Dan dia bilang terus, dan tidak hanya kepada saya begitu, itu juga kepada keluarga saya dan juga sampai ke orang tua dan mertua saya begitu, yang mengintimidasi itu menyebutkan mereka, jadi dia tahu ini itu yang membuat dia ketakutan, tapi dia tetap berani untuk hadir di antara alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia ketika itu Mas Hersu, dan saya juga mewakili perguruan tinggi tempat saya, walaupun itu bukan sebuah forum resmi ya, tidak ada Hmm. perwakilan Hmm. secara langsung perguruan tinggi negeri, apalagi tidak akan berani begitu kan Mbak Agi punya mensponsori ijazah dong kalau itu. gitu ya. Insya Allah ya, Kalau pasti juga ada. diminta tunjukkan berani ya. Oke. Jadi Iya iya. saya kira kita terusin aja ya untuk topik ini ya, tanggung ya kita Betul. ngomongin yang ini karena Mhm. saya kira Mhm. makanya asumsi saya kan kemarin ketika saya menyimak Roy Suryo menyatakan bahwa saya sudah melakukan dia melihat kan waktu Roy Suryo dia menyatakan saya sudah melihat apa ijazah-ijazah yang ada di tangannya Dr. Tifa itu sudah memeriksanya dan sudah menganalisisnya kan dia menyatakan begitu ya Roy Betul, Suryo ya. betul. Dan dia Mhm. menemukan tadi itu yang ada lima hal yang membedakan sekali dengan Ya. ijazahnya Jokowi. Jadi Mhm. dan kemudian dia rupanya kalau udah ada 8 berarti himbauan mereka untuk para alumni UGM untuk menyerah yang angkatan 85 ya, yang lulusan 85 ya, bukan angkatan 85 ya, angkatannya Iya. 80 ya ini ya rata-rata ya. Mhm. Betul. Tapi kan kalau dulu belum tentu 85 itu angkatan 80 ya, karena dulu kan panjang Mhm. kuliahnya ya, nggak kayak sekarang gitu ya. Bisa aja tuh 79, 78 kalau zaman dulu terus lulusnya tahun 85 kan bisa begitu Mbak zaman segitu ya. Tapi kalau yang kita patokannya yang lulusan 85 kan yang harusnya jadi patokan bukan angkatannya ya jadinya Betul. ya. Ya, Bukan angkatannya. ya Betul. Bisa lulus jadi ya. dia angkatan masuk ke UGM tahun 78, Hmm, 79, bisa jadi ya, demikian. Karena ya, waktu ya, itu banyak ya yang lulus ya. 6 tahun, 7 tahun, bahkan Heeh, lebih gitu. heeh. Nah, Bahkan nah apa dulu kemudian banyak yang ini nggak mereka tidak lulus S1 tapi mereka juga dapat gelar MA kan gitu. Mahasiswa abadi kan gitu kan mahasiswa mahasiswa abadi zaman dulu kan gitu kayak ya. gitu. Angkatan zaman zaman saya ke atas masih banyak tuh yang seperti itu kan gitu. Kalau sekarang kan belakangan nggak bisa harus harus 3,5 tahun 4 tahun maksimal kan gitu-gitu ya Mbak Agi. Nah ini Iya, iya. makanya saya menduga berarti udah ada yang nambah lagi dong dari 5 sebelumnya karena hari Ahad itu disampaikan ada 5. Sekarang kalau udah 8 kan mereka memang juga buka siapa silahkan yang mau memberikan bukti-bukti silahkan gitu dan saya kira kan ini mereka rupanya untuk membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Bareskrim pada waktu itu kan mereka katanya memeriksa 3 ijazah yang identik kan begitu ya Mbak begitu Mhm. ya katanya ke teman-temannya Pak Jokowi yang identik. Nah tapi kan kemudian orang seperti Roy Suryo jawab ya identiknya dengan yang palsu ya sama-sama palsu jadi identik kan gitu. Nah ini menarik ini. Iya ya, ini memang sangat menarik. Coba kita identifikasi ya apa saja begitu dari 5 hal itu Hmm. begitu, nanti ini pernyataannya Roy Suryo. Nanti Ya, kita bandingkan atau kita tambahkan dengan pernyataan dari Dr. Tifa yes. begitu. Jadi menurut Roy Suryo, dia mengatakan saya sudah melihat dan memeriksa bahkan Hmm. menganalisis Hmm. bukti-bukti yang disampaikan dokter kandidat. Dr. Hmm. Tifa kan sekarang sedang menempuh S3 ya. Hmm. Tifauzia Tiasuma ini valid. Ada 5 layer pengaman dari setiap ijazah Hmm. dari UGM, terutama yang lulusan tahun 85. Yaitu yang pertama, watermark di seluruh bidang ijazah yang dicetak di antar Ya. kelas. Dan ini sudah dinyatakan juga oleh mantan rektor Profesor Sofyan Effendi, kalau tidak salah ya. Terus kemudian juga ada yang dari teknik geologi, saya lupa namanya, tapi Ya dia yang profesor menggunakan itu, yang itu. profesor dari University College London itu ya,
University Iya, College London dan ya. dia memperlihatkan ijazahnya juga bahwa cuman karena fotokopi begitu ya, hitam dan putih, jadi tidak terlihat. Dan apalagi kalau di media sosial tuh gambarnya terlihat kecil, jadi tidak terlihat itu apa watermark yang memenuhi. Jadi watermark itu misalnya Universitas Gajah Mada sampai ke bawah begitu kan. Nah, terus kemudian juga yang kedua, emboss logo UGM yang posisinya rahasia dan embossnya menembus sampai kertas belakang, yang Embos itu artinya ada muncul gitu ya Mbak, muncul depan belakang gitu ya. iya, iya. Kalau kalau emboss itu dia akan muncul dan kemudian kalau kita raba bagian belakang maka grenjel-grenjel Hmm. bahasa Indonesianya apa? Tidak Oh, rata begitu kan? kata. Karena sebagian dari kertas itu Hmm. eh, menonjol begitu di Hmm. sisi sebaliknya. Dan Hmm. kemudian yang ketiga adalah ada benang kertas. Nah, ini seperti pengaman pada Duit ya, mata uang kita, kertas lawan kita. Hmm. ininya, Hmm. eh, uang uang kertas kita Hmm. kan biasanya ada benang pengamannya Yes. seperti Hmm. itu ya Mas Hmm. Hersu. Itu Hmm. teknologi yang canggih pada saat itu. Kemudian yang keempat, logo dengan tinta tertentu yang bleber sampai kertas bagian belakang, yang artinya kalau kita balik ijazah itu Hmm. maka akan terlihat ada tinta tertentu itu yang Hmm. pasti terlihat berbeda Hmm. dari Hmm. lembar Hmm. kertasnya Hmm. gitu. Hmm. Dan kemudian yang kelima, materai dengan nilai tertentu yang berlaku untuk ijazah Nah, ini masih 1985. dirahasiakan ya, kenapa nilai tertentu disebutnya ya? Masih dirahasiakan karena ini sepertinya untuk apa membedakan antara Senjata ijazah asli pamungkas dan nanti dia. tidak. Ya, senjata pamungkas di Betul. pengadilan lah kira-kira begitu ya. Iya, karena Hmm. ini pasti yang nanti kalau seandainya naik ke penyidikan, kemudian semuanya sudah P21, semuanya kemudian terbuka sidang pengadilan, ini yang akan dijadikan bukti. Nah, untuk khusus untuk materai ini mereka yang jadi pembanding ijazah Pak Jokowi, itu kan materainya sama Mas Hersu dengan Hmm. materainya Pak Jokowi begitu. Hmm. Hmm. Jadi eh, tentunya kalau disebutkan seperti ini berarti materainya beda begitu. Beda, ya. Saya juga mencium itu Iya, beda itu. Oke. Nah, jadi betul. ini menarik ini nantinya. Kan kita lihat bahwa sangat terlihat Pak Jokowi itu sangat menghindari untuk menunjukkan ijazah itu. Sampai sekarang kan masih terlihat seperti itu. Kalau dulu tadi kan mereka selalu nyatakan nanti hanya perintah pengadilan gitu yang Betul. bisa ya, mereka akan menunjukkan. Tapi kalau kita belajar dari kasus kemarin yang di pengadilan Solo, ketika di masa mediasi kan mereka diminta untuk menunjukkan ijazah itu dan Pak Jokowi memilih untuk tidak menunjukkan itu dan deadlock kan dipilihnya dia gitu Ya, deadlock ya. tidak Dan hadir, hanya tidak hadir. diwakili kuasa hukum dan tidak menunjukkan, hanya Ya, fotokopi lagi yang ya. dibawa. Nah, tapi kemudian kelihatannya Pak Jokowi kalau kalau ini nggak bukan semesta yang mendukung, tapi pengadilan masih mendukung karena kemudian kasusnya ditolak dengan alasan tidak berwenang untuk mengadili itu kan gitu pengadilan negeri. Jadi loloslah Pak Jokowi. Padahal sebenarnya kesempatan pertama Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya itu di situ. Kan begitu ya Mbak Betul. ya. Nah, Iya, iya, iya. sementara kalau di Polda Metro Jaya jelas yang disampaikan seperti dikatakan diulang-ulang oleh Roy Suryo, disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Sam Andriadi ya bahwa itu fotokopi yang dibawa itu bukan karena kan di untel-untel gitu apa Diuntel-untel, ya diuntel-untel apa sih diuntel-untel ya pokoknya ditekuk-tekuk. ditekuk-tekuk lah gitu ya. Ini rasa bahasanya kurang pas nih tekuk-tekuk ini. Dan itu pasti bukan ijazah asli karena kalau ijazah asli kan tebal apa dan saya nggak mungkin Ya, seperti itu. Jadi sudah pasti sesuatu yang tidak berharga, gitu. ya ya Dianggap tidak berharga sehingga diperlakukan seenaknya. ya. Jadi saya kira ini kelihatan sampai kapanpun tidak akan ditunjukkan ini karena ya Tidak ini akan sampai ke persidangan ya artinya ya ya. tidak akan persidangan. Ini memang saya sepakat itu ya. Banyak juga orang yang bilang kan kita sendiri juga sempat mendeklar kemarin-kemarin kenapa kita terlambat termasuk yang membahas soal ijazah palsu ya Mbak Agi karena kita jujur saja pada waktu itu juga masih mempertanyakan sejauh mana sih ijazah palsu ini kan bukan cuma sensasi saja gitu. Tapi saya kira sekarang makin banyak orang seperti kita gitu yang tadinya ya sebagai wartawan kita memang harus skeptis ya Mbak Agi untuk melihat segala sesuatunya gitu ya. Eh, tapi sekarang kelihatannya semakin banyak orang yang juga skeptis seperti kita semakin kok kayaknya iya ya bener ya ijazah ini memang palsu kan jadi begitu sekarang ya dan barisan itu semakin besar tuh Mbak Agi. Jadi saya kira berat ini Pak Jokowi membangun public opini gitu walaupun dibantu oleh pengacara katakan dibantu oleh polisi kemarin di Barreskrim dan sekarang dibantu di Polda saya kira polisi juga lama-lama mereka juga tidak mau dong mempertaruhkan reputasinya itu kalau terus-menerus Iya. ternyata memang ini ya kalau dengan asumsi bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak asli pasti mereka juga nggak mau jadi tumbal itu karena kan sekarang juga terlihat tanda-tanda
mulai beralih lah kekuasaan itu, walaupun kita selalu menyebut jangan terlalu cepat menyimpulkan itu Pak Prabowo, Pak Jokowi masih berkuasa, orang-orangnya masih bisa banyak masuk di komisaris kan begitu ya Mbak Agi. Tapi tetap saja kelihatan bahwa tidak sepenuhnya seperti dulu Pak Jokowi itu bisa menghandle kekuasaan, bisa mengendalikan kekuasaan gitu. Iya, ya, memang sekarang kuncinya adalah secepatnya ganti Kapolri. Karena kalau Hmm. seandainya tidak secepatnya ganti Kapolri, maka kondisinya akan sama saja. Karena Hmm. ini adalah kepanjangan tangan dari Jokowi, Hmm. begitu. Dan orang menjadi tidak percaya kepada keadilan, kepada hukum, eh, akan membahayakan pemerintahan Prabowo, saya rasa ya. Hmm. Toh cepat atau lambat, Listio Sigit ini juga pasti diganti. Dan orang yang kemudian sekarang menjadi orang yang harus membela atau mempertahankan pernyataan bahwa ijazah Jokowi asli, apapun hasil analisa mereka, kita tidak tahu dapurnya mereka, itu ya nanti suatu saat ketika Pak Kapolri ini sudah tidak menjabat lagi digantikan dengan yang lain, ini Hmm. akan menjadi sangat berbahaya untuk karirnya saya rasa. Walaupun orang bisa saja mengatakan, iya tapi kan sudah dapat sesuatu yang lain gitu, Hmm. tidak jabatan, tidak karir gitu. Tapi apa iya akan mempertaruhkan itu begitu. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa nih. Hmm. Dia melakukan konvers, Mas Hersu, tentang apa dia menerima 3 bundel ijazah dan transkrip, dan kemudian ini pernyataannya. Ditulis di X ya. Bundel ijazah asli UGM. Melalui konferensi pers bersama tim kuasa hukum Dr. Tifa, Anda bisa mendengarkan bahwa Dr. Tifa sudah menemukan 3 bundel dokumen ijazah asli transkrip asli UGM yang diterima oleh Dr. Tifa dalam kurun waktu 9 sampai 12 Juli 2025, mulai tanggal 9. Hmm. Ditambah dengan 5 bundel dokumen mahasiswa UGM yang diterima oleh Mas Dr. KRMT Roy Suryo. Jadi di Hmm. tangan kami ada 8 bundel. Dan untuk diketahui bahwa ijazah transkrip dan beberapa dokumen yang kami terima sangat berbeda, pakai caps, Hmm. caps lock Huruf ini. besar. Iya, huruf besar. Hmm. Sangat berbeda dibandingkan dengan ijazah transkrip dan dokumen-dokumen lain yang dipresentasikan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 lalu. Yang bisa dilihat di big screen ketika itu. Berdasarkan keterangan Pak Bitor Suryadi, politikus PDIP, bahwa ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka tahun 2012, maka tidak heran jika sangat berbeda, huruf besar lagi. Sekali lagi saya tekankan, UGM sebagai universitas ternama di Indonesia pasti membuat ijazah sedemikian rupa sangat sulit dipalsukan. Hanya orang konyol dan bodoh saja yang berpikir bahwa ijazah UGM bisa dipalsukan, apalagi dibuat di pojokan pasar. Pihak UGM jangan ikut-ikutan bodoh dan konyol dengan menyatakan bahwa ijazah pojokan pasar itu adalah betul keluaran UGM. Berdasarkan keterangan Pak Bitor, beliau juga sudah menemukan siapa pelaku pembuat ijazah. Nanti Bitor dikabarkan akan ada videonya sendiri begitu menurut Dr. Tifa. Nah, kemudian ini lagi Mas Ersu, ini keterangan, ini salah satu bukti, ini kunci ini saya rasa ya. Dia mengunggah pada unggahan yang lain dari Dr. Tifa, bukti transkrip abal-abal. Nah, inilah transkrip ini juga yang dilaporkan. Transkrip nilai asli mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM lulus 1985 yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dan buktinya ada pada saya. Berbeda 180 derajat dengan transkrip nilai mahasiswa dalam tanda kutip yang ditunjukkan Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Berarti yang ditunjukkan Bareskrim transkripnya siapa? Itu kan pertanyaannya. Dan kemudian dilanjutkan lagi, transkrip nilai asli seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM lulusan 1985, jumlah SKS-nya 161 SKS. Hmm. Clear nih ya, sebenarnya hampir di semua perguruan tinggi seperti itu, sekitar 160-an. Bukan 122 SKS, plus 88 SKS, sehingga jumlahnya menjadi 210 SKS, seperti transkrip nilai abal-abal yang diperlihatkan Bareskrim. Wah, jauh sekali begitu. Ini kuliahnya harus menambah berapa semester kalau SKS-nya harus 210. Untuk Fakultas Kehutanan pula ya, fakultas yang
reguler lah seperti fakultas yang lain seperti pertanian misalnya. Transkrip nilai asli di lembar dokumen yang sangat berkualitas seperti layaknya dikeluarkan oleh universitas terbaik seperti UGM, nilai dibuat dengan mesin ketik manual yang rapi seperti layaknya tahun 1985. Iya, sepertinya transkrip yang diperlihatkan oleh Bareskrim kalau saya zoom in, begitu mesin ketik yang digunakan seperti yang lompat-lompat gitu sehingga terlihat tidak rapi. Nilai tidak ditulis dengan amburadul seperti transkrip nilai abal-abal ini. UGM universitas ternama, masa transkrip nilai macam Universitas Ruko begini? Tanya Dokter Tiva. Yang benar aja. Transkrip nilai asli, rapi sekali. UGM sekali lah. Saya pada waktu gelar perkara kemarin ingin membantu Bareskrim. Sepertinya begitu ya. Maksudnya, Dokter Tiva ini dokumen-dokumen yang Anda pakai sebagai barang buktinya salah atau mungkin palsu. Sayangnya Bareskrimnya sudah defensif duluan. Kemudian juga sambil menyertakan screenshot dari CNN. Ini saya rasa, iya betul. Screenshot dari CNN yang menayangkan ketika itu Bareskrim menayangkan juga Ya, transkrip nilai dari Pak Jokowi. Begitu. ya. Ya, ini makin seru sih kelihatannya ya, kalau kita lihat perkembangannya. Jadi sebenarnya ini kalau seperti Anda sebutkan tadi, polisinya lebih bisa independen dalam soal ini gitu ya, masih tidak di bawah pengaruh. Itu akan ya, lebih cepat gitu. Apakah betul ini asli atau palsunya itu akan segera terbukti ya. Tapi lagi-lagi Betul. kalau saya membaca atau mengamati opini publik, ya orang malah makin percaya nih sekarang terhadap Roy Suryo, Dr. Tiva dan Rismon ya. Kendati mereka sendiri ini kan kalau di kalangan basarnya Pak Jokowi ini benar-benar mereka diarahkan mereka ini segera masuk penjara gitu ya. Karena kasusnya nanti kira-kira sama dengan apa yang terjadi pada Bambang Tri dan Suginur Raharjo ya, Gus Nur itu ya. Betul. Karena pasalnya bukan berkaitan dengan soal ijazah itu, tapi berkaitan dengan fitnah dan dengan soal hoax kan gitu. Tapi kan logika saya menyatakan loh, kalau kemudian terbukti misalnya ijazahnya palsu kan nggak ada yang fitnah dong berarti kan gitu. Nah ini kan jadi jadi kayaknya apa ini saling ini adu kuat lah gitu ya. Ya, Dari Pak betul. Jokowi adu cerdik dia bagaimana memanfaatkan aparat penegak hukum. Sementara Roy Suryo dan kawan-kawan ini adu bukti gitu yang dia semakin meyakinkan ke publik gitu. Untuk sementara ini kalau bacaan saya ya mungkin ini saya berharap saya nggak yakin ini cukup objektif. Publik opini jauh lebih berpihak pada Roy Suryo dan kawan-kawan ketimbang Pak Jokowi dan polisi. Jelas, Mas Elsus. Beberapa media itu juga membuat polling ya, walaupun polling itu tidak mencerminkan Yes. keseluruhan, karena itu kan hanya diikuti oleh Jangan survei ya, pembaca jangan survei penonton. tapi ya. Iya, bukan. Tapi di situ terlihat betul ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi itu besar sekali dan pembelaan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu makin tinggi begitu, Mas Hersu. Dan kalau seandainya kita melihat ini kan dari aduan Rismon Sianipar, Dr. Rismon Sianipar, ahli forensik digital atau digital forensik ke Polda DIY, itu kan sangat jelas ya, karena Ya. Jokowi dianggap melakukan pembohongan, Pembohongan publik begitu. ya. Pembohongan publik, yaitu bahkan dia membawa 3 bukti, yaitu berupa video, selain bukti yang lain ya, yaitu pada tahun 2017. Oleh pengacara Pak Andika dari kantor pengacara Dr. Muhammad Taufik and Partners di Solo ya, mendampingi saya untuk melaporkan Joko Widodo atas dugaan menyebarkan berita bohong ya terkait dengan dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing atau dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Karena pada tahun 2017 kita tahu semua di UGM, di Fakultas Kehutanan UGM ada dialog ya, itu semua media menyiarkan, ada dialog antara Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo. Di dalam dialog tersebut ya, Pak Kasmujo berdiri di samping Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu menerangkan bahwa beliau bolak-balik menghadap Pak Kasmujo dan Pak Kasmujo itu galak dan di situ terjadi bimbingan, meskipun tidak secara eksplisit dikatakan
skripsi, tetapi di akhir dialog tersebut Pak Jokowi mengatakan bahwa terima kasih Pak Kasmujo atas bimbingan Bapak, saya bisa menyelesaikan skripsi. Dan saat itu publik semua, bahkan wartawan, jurnalis menyimpulkan dan menuliskan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Tetapi 2025 ya bergulir. Dalam waktu 8 tahun ya, Pak Jokowi meralatnya bahwa dikatakan Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi, tetapi dosen pembimbing akademik beliau. Di tahun yang sama saya sendiri mewawancarai, menjumpai Pak Kasmujo dan dikatakan di situ bahwa beliau bukan dosen pembimbing akademik maupun bukan dosen pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Itu dikonfirmasi sendiri juga ya oleh jurnalis Kompas TV ya, Bung Dipo, dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Pak Kasmujo, yang dia dengar, yang dia wawancarai, sama jawabannya ketika saya mewawancarai Pak Kasmujo. Begitu. Jadi sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu loh. Ya, oleh karena itu kita akan laporkan, karena kita mengenal prinsip equality before the law, ya, asas persamaan di depan hukum. Oleh karena itu Pak Jokowi kami persilahkan, kami menerima laporannya di Polda Metro Jaya. Saya ya didampingi pengacara Pak Andika melaporkan Pak Jokowi terkait tadi bantahan Pak Kasmujo dan terkait juga dengan lokus deliktinya, yaitu di UGM Yogyakarta, begitu. Dan ini kejadiannya ada di Fakultas Kehutanan UGM itu sendiri, begitu, yang beberapa kali Rismon ini mondar-mandir ke Fakultas Kehutanan UGM untuk melakukan investigasi dan melakukan dokumentasi, membuat dokumentasi. Dan video yang dilampirkan sebagai barang bukti ke Polda DIY yaitu adalah video tahun 2017 yang jejak digitalnya itu sangat sangat banyak sekali, karena hampir semua media itu yang memiliki akun Instagram, Twitter, apa dan sebagainya itu mengunggah itu, yaitu di mana Pak Kasmujo ketika itu dikatakan saya bolak-balik konsultasi, galak sekali, tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi. Tidak perlu Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing saya, tapi kalau bolak-balik dan akhirnya bisa menyelesaikan skripsi, artinya dialah Pak dosen pembimbing skripsi. Dan ketika kemudian Pak Kasmujo mengatakan, ketika ini menjadi ramai, Pak Kasmujo mengatakan saya bukan dosen pembimbing skripsi. Dosen pembimbing skripsinya adalah Profesor Ahmad Sumitro. Ketika itu Jokowi ketika diwawancara mengatakan ya memang bukan pembimbing skripsi. Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, begitu. Dan ternyata Pak Kasmujo ditemui oleh Rismon sendiri mengatakan secara jelas bukan dosen pembimbing skripsi maupun bukan dosen pembimbing akademik. Padahal Yakub Hasibuan, anak dari Otto Hasibuan, di media televisi dan jejaknya sekarang juga rekamannya ada di mana-mana, dia mengatakan, kan sudah dijelaskan, Kasmujo bukan pembimbing skripsi, tapi pembimbing akademik. Itu Yakub Hasibuan sendiri yang mengatakan. Tapi setelah akhirnya dibantah oleh Kasmujo, kicap istilah anak sekarang, mereka langsung terdiam dan tidak ada klarifikasi bagaimana Yakub Hasibuan juga menyebutkan itu, tapi ternyata salah, begitu. Nah, pembohongan publik ini kalau saya masih ingat Mas Yesus, ternyata memang alam itu bekerja ya, reaksi alam, dan kemudian juga pekerjaan langit ini saya rasa ya ditujukan. Bagaimana dulu kalau ini saya diingatkan kembali oleh netizen terutama, bagaimana dulu HRS itu dikuyok-kuyok dan kemudian akhirnya dia ditahan begitu dengan alasan ini juga melakukan pembohongan publik. Oh iya, dia menyatakan dia sehat ya pada waktu itu ya. Iya, cuman gitu aja padahal. Hanya itu saja begitu, supaya, dan dia dirawat di Rumah Sakit Umi kalau tidak salah ya di Bogor. Salah satu alasannya adalah
adalah supaya itu dalam keadaan masa COVID ya, Hmm. tahun 2020 di mana COVID itu sedang tinggi-tingginya, supaya mereka apa ya di jamaahnya gitu ya dari HRS ini supaya tidak datang ke rumah sakit Hmm. yang kita tahu memang ketika itu posisinya sedang menjadi apa ya tokoh perlawanan begitulah Iya. ya. Hmm. Hmm. Dan magnetnya sangat kuat sekali sehingga Ya. kalau orang mengetahui terutama emak-emak HRS sakit bisa jadi mereka akan Ya. datang ke Ya. situ dan itu menjadi persoalan lagi. Dan ketika itu dia didakwa dan kemudian apa namanya akhirnya ditangkap lah begitu ya. Hmm. Dan akhirnya ini dengan dakwaan menyebarkan berita bohong. Dan Iya. sekarang beberapa tahun kemudian berbalik Iya. Roy Rismon Sianipar laporannya Melaporkan ada itu ya. menyebarkan berita bohong. Ini Yes. luar biasa sekali. Oke, mari kita cukup panjang ini ngomongin Pak Jokowi. Belum lagi kalau tadi ngomongin dari rumahnya dan sebagainya yang datang gitu, ya, kemunculan dia sekarang ini lagi ya. Dan sekarang udah mulai banyak wawancara lagi dia, Mbak. Udah berapa kali wawancara ya dengan media gitu. Oke, kita mau pindah, masih lanjutin itu atau kita mau pindah ke topik berikutnya? Ini tentu satu sedikit saja ya Mas Irsu tentang Paiman, yaitu mantan rektor dari Oh, Mustopo. Ini ya, rupanya ada Mas Irsu mungkin menerima juga iya, ya, dia menyebarkan dilaporkan sekali. ya. Nah, dia dilaporkan Dia oleh dilaporkan ke mahasiswanya. Direskrimum Polda Metro Jaya Hmm. tentang gelarnya yang rupanya mahasiswanya karena bingung gitu ya, karena ini Hmm. namanya FAM. Saya pikir apa ya? Ternyata Forum Aksi Mahasiswa begitu. Dan ini ramai juga di berita karena ini mengikuti juga sebelumnya kan Paiman ini melaporkan Bitor Suryadi, Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar dan kabarnya juga Hermanto yaitu ketua pembina yayasan dari perguruan tinggi Profesor Dr. Mustopo Beragama tersebut begitu yang memang berseteru dengan Paiman yang dikatakan bahwa Paiman kalau dari pihaknya Pak Hermanto ingin mengambil alih begitulah. Nah, Hermanto ini adalah keponakan dari keponakan dari Pak Mustopo yang sudah Ya, almarhum gitu, Jenderal yang Mustopo ini ya. mendirikan. Betul, iya. Jadi kita tunggu saja tidak hanya Pak Jokowi saja, tapi juga kroni-kroninya ini memang sedang dalam masa turbulensi gitu ya Mas Heru saat ini. Ya. Oke, kita pindah ke topik yang mana nih yang Mbak Agi? Oh, sedikit saja ya. Mungkin Mas Heru juga sudah bahas, Hmm. yaitu soal lowongan kerja yang di Cianjur itu Iya. sedih betul Iya, melihatnya. iya. Itu mau dibantah gimana ya kita kalau ngomong kayak gitu ya. Kemarin kan Oh, ada bahas juga yang ya. katanya nggak kompatibel gitu ya, bahwa apa nggak Betul. kompeten, banyak tenaga kerja kita nggak kompeten. Terus tapi kemudian orang juga bahas memang wamen-wamennya kompeten dengan Iya. jabatan komisarisnya. Relawan-relawan yang menjadi komisaris dengan gaji Ah, ratusan juta itu apakah juga kompeten? iya, Itu iya. kan Hmm. luar Ya. biasa dan ini Oke. dibalikan. Ya. Nah, gimana yang di Cianjur ini toko apa ini sebenarnya? Toko yang disebut kemarin itu kan toko Sebenarnya retail ya? toko retail yaitu ada toko pakaian, mainan, food juga makanan begitu Mas Hersu dan rupanya sedang berkembang toko ini. Ya. Tidak hanya di yang eksis tapi juga akan ada cabang-cabang. Mereka ini hanya membutuhkan 50 orang karyawan tapi yang datang itu sampai ribuan dan ini membuat pihak manajemen itu meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kegiatan walk-in interview di hari ini kemarin ya Sebenarnya mereka unggahannya juga gitu. pasti nggak menduga juga ya seperti itu ya. Tidak menduga dan ini mencerminkan keadaan Indonesia saat ini. Ini harus moga-moga anggota DPR dan juga Pak Prabowo dan semua jajarannya melihat ini ya. Ini tidak hanya terjadi di Cianjur, terjadi di semua tempat. Dan sekarang sedang diserbu Instagramnya karena banyak sekali yang kecewa. Rupanya sudah mulai ada yang diterima dan yang belum dipanggil by phone gitu ya pemberitahuan. Mereka menanyakan sepertinya saya tidak bisa masuk, sepertinya saya tidak lolos. Menyedihkan sekali melihat anak-anak kita ini. Mabok juga mereka kalau mau menerima ribuan itu semua bagaimana menyeleksinya. Kan ini jujur aja kan ini juga bukan kita mereka ini nggak perlu skill yang khusus gitulah ya Mbak, ini cukup betul sebagai pramuniaga ya anak-anak SMK yang bisa dilatih lah oleh mereka gitu ya, paling kan seperti itu ya. Tapi ya itu realitasnya, bayangkan berapa 50 yang dibutuhkan tapi yang datang ribuan begitu ya. Dan ya dan mereka mirip Jokowi loh mereka ini. Pakai baju hitam putih. Tangannya juga digulung karena panas kalau mereka itu, cuman beda dengan Jokowi dia nutupinya. Kalau Jokowi kan tangannya dipanjangin
pakai topi, kalau yang ini Pakai mereka topi. tutupin kepalanya pakai amplop coklat karena panas banget kan gitu. Iya, semoga adik-adik ya segera mendapatkan pekerjaan ya. Kita doakan semuanya dari Ya. jauh. Semoga ekonomi makin membaik. Membaiknya Ya. ya kalau Pak Prabowo tidak mengikuti Pak Jokowi lagi, Pak. Iya, iya. Oke, Mbak Agi, kita kelihatannya bahas itu aja hari ini ya, Mbak Agi. Sampai ketemu lagi besok, tetap semangat ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.